A28 bayi kembar. Di mana sekarang Anya ya Bill? Tanya Aaron. Kalau gue tahu udah dibawa ke sini bos, ucap Billy. Tiba-tiba Aaron kepingin makan rujak. Bill beliin gue rujak dong, tapi yang dagang itu gerobaknya harus warna pink semua ya, sama baju dan rambut tukang rujaknya ya, ucap Aaron. Bos lo mau nyiksa gue apa gimana sih, mana ada pedagang rujak yang serba pink kayak gitu, lo jangan ngadi-ngadi deh, pusing gue, ucap Billy. Ayolah Bill, gue kepingin banget nih, ucap Aaron memohon kepada Billy. Gue mau cari di mana pedagang rujak yang serba pink gitu, tanya Billy. Ya terserah lo mau cari di mana, yang penting nanti saat gue pulang ke rumah sudah ada pedagangnya udah di depan rumah gue, ucap Aaron. Lo bener-bener nyiksa gue ya, ucap Billy kesal. Kalau lo gak mau nyarinya suruh aja Sean yang nyari, bilang sama dia kalau dia gak mau nurutin perintah gue dia gak boleh pacaran sama Siti, ucap Aaron. Oke bos, laksanakan, ucap Billy yang langsung mengambil handphonenya menghubungi Sean. Halo, ucap Sean di seberang telepon. Halo, lo dapet tugas penting dari si bos, kalau lo gak mau menerima tugas ini lo gak dibolehin pacaran sama Siti, ucap Billy. Oke, tugas apa yang harus gue lakuin demi gue dibolehin pacaran sama Siti, ucap Sean. Lo harus cari pedagang rujak yang rambut, baju dan gerobaknya berwarna pink lo kirim ke rumah bos sebelum bos pulang, pedagang itu harus sudah ada, kalau gak siap-siap lo gak boleh pacaran sama Siti, ucap Billy. Buat gue disuruh nyari pedagang rujak serba pink, ucap Sean seolah-olah tak percaya. Iya lo cari sampai dapat, kalau gak Siti buat gue, hahaha, ucap Billy tertawa lepas dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sudah bos, Sean akan menjalankan tugasnya, ucap Billy sambil tertawa. Oke, sekarang lo harus ganti baju pakai daster ibu-ibu seperti dokter tadi dan lo menari di depan gue, ucap Aaron. Hah, yang bener aja bos, gue disuruh pakai daster sambil joget. Gue gak bisa joget bos, yang lain aja ya, kalau pakai baju daster oke lah gue turuti, tapi kalau joget gue gak bisa bos, uap Billy. Ya udah deh, lo nyanyi potong bebek angsa aja deh sekarang, gak udah pakai daster gak apa-apa, yang penting lo nyanyi potong bebek angsa, ucap Aaron. Bos, lo mendingan suruh gue bantai markas musuh kita aja ya ketimbang disuruh nyanyi otong bebek angsa, ucap Billy. Udahlah Bill, gak usah protes deh, cepetan nyanyi, ucap Aaron. Iya deh, iya ini demi anak lo ya, kalau demi lo gue mah ogah, ucap Billy. Billy pun mulai menyanyi potong bebek angsa. Aaron pun tertawa terbahak-bahak mendengar suara Billy menyanyikan potong bebek angsa. Di tempat Sean sedang kesal. Gue harus cari kemana lagi pedagang rujak serba pink, ucap Sean yang masih mencari pedagang rujak dibantu beberapa anak buahnya. Aha, gue punya ide, ucap Sean. Permisi pak, ucap Sean saat melihat tukang rujak. Ya mau beli rujak ya mas, tanya penjual rujak. Bapak mau duit banyak gak, ucap Sean. Maulah mas asal uangnya halal, ucap tukang rujaknya. Ini halal pak, saya akan mengasih bapak kes uang 50 juta kalau bapak mau nurutin perintah saya, ucap Sean. Emangnya apa perintahnya mas, tanya tukang rujak itu. Begini mas, teman saya istrinya sedang hamil tapi dia yang ngidam, dia mau makan rujak tapi tukang rujaknya harus serba pink dari rambut, baju dan gerobaknya pak, ucap Sean. Kok ngidamnya aneh banget gitu ya, terus saya harus gimana, ucap tukang rujaknya. Saya akan merubah penampilan bapak dan mengecat gerobak bapak ya, ucap Sean. Tapi uang 50 jutanya utuh ya, jangan ada potongannya, ucap tukang rujak itu. Oke bapak tenang saja, uang bapak masih utuh kok, ucap Sean. Sean pun meniru anak bahnya merubah penampilan dan mengecat gerobaknya. Di tempat lain Anaya, Papa Rosie, Via dan ibunya baru mendarat di Bandara Amerika. Anaya, sebelum kita ke rumah papa mau gak kamu cek kandungan kamu di rumah sakit kita, usge bayi kamu, papa pengen lihat cucu papa naik, ucap Papa Rosie.
Baiklah Pak Anaya juga pengen melihatnya dan pengen tahu perkembangannya, ucap Anaya. Baiklah ayo kita ke rumah sakit dulu, ucap Papa Rosie. Mereka pun menuju ke rumah sakit yang terkenal di Amerika. Mereka telah sampai di rumah sakit terkenal di Amerika. Mereka langsung memasuki ruangan dokter kandungan. Sebab Papa Rosie telah membuat janji sebelum terbang ke Amerika. Papa Rosie menyuruh asistennya untuk membuat janji pada dokternya. Kok kita gak ngantri dulu apa seperti yang lainnya, tanya Anaya. Papa sudah membuat janji terlebih dahulu Nay, ucap Papa Rosie. Ini ceritanya pakai bahasa Inggris ya. Selamat siang, tanya dokternya. Selamat siang dokter, ini anak menantu saya ingin memeriksakan kandungannya, ucap Papa Rosie. Oh baiklah silahkan duduk dulu Nona, ucap dokter itu. Namun Anaya yang tidak mengerti bahasa Inggris pun hanya melongok dan bingung. Nay kata dokter silahkan duduk, ucap Papa Rosie, memberitahu. Anaya pun langsung duduk di kursi. Apa ada keluhan, ucap dokter itu. Lagi-lagi Anaya bingung mau jawab apa, ia hanya bisa terdiam. Kata dokternya apa kamu ada keluhan saat hamil, ucap Papa Rosie menjelaskan. Gak ada, ucap Anaya. Gak ada dok, ucap Papa Rosie memberitahu dokter itu. Baiklah mari ikut saya kita periksa dulu kandungannya, ucap dokter. Sana Nay kamu ikut dokternya mau diperiksa, ucap Papa Rosie. Nanti kalau Anaya gak ngerti bahasa dokternya gimana Pak, tanya Naya. Citra kalau masuk bersama Anaya jelaskan apa kata dokter nanti kamu translatekan ke Anaya, ucap Citra yang merupakan asisten Papa Rosie. Aku ama ibu boleh ikut masuk gak om, tanya Via. Boleh kalian boleh masuk kok, ucap Papa Rosie. Anaya yang ditemani Via Ibu Lastri dan Citra pun memasuki sebuah ruangan untuk melakukan USG. Berbaringlah, ucap dokter itu. Berbaringlah Nona, ucap Citra menerjemahkan ucapan dokter itu. Anaya pun menuruti perintah dokter itu. Lalu dokter itu memberi gel ke perut Anaya dan menempelkan alat USG ke perut Anaya. Anaya melihat ke arah sebuah TV besar di hadapannya. Di sana ada gambar bayi yang sedikit tidak jelas. Lihatlah Nona ini bayi Anda. Bayi Anda ada dua mereka kembar, ucap dokter. Lihatlah Nona ini bayi Anda ada dua mereka kembar, ucap Citra menerjemahkan. Apa kembar, uap Anaya seolah-olah tak percaya. Ya Allah lucunya selamat ya Nay kamu akan mendapatkan dua anak sekaligus, ucap Ibu Lastri. Wah mbak aku bakalan punya ponakan kembar, ucap Via senang. Anaya yang melihat gambar anak-anaknya bergerak dengan lincahnya Anaya pun meneteskan air mata. Mas anak kita kembar semoga aja suatu saat nanti kamu bisa menerima mereka, batin Anaya. Kenapa kamu menangis Nay, tanya Ibu Lastri. Aku menangis bahagia Bu, ucap Anaya. Bagaimana keadaan mereka dokter, tanya Anaya. Bagaimana keadaan mereka dokter, ucap Citra menerjemahkannya. Mereka sangat baik dan sangat aktif, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi agar bayinya tetap sehat, ucap dokter dan Citra pun menerjemahkannya kepada Anaya. Terima kasih dokter, ucap Anaya dan diterjemahkan oleh Citra. Sama-sama, ucap dokter itu. Anaya dan yang lainnya pun keluar dari ruangan USG. Mereka menghampiri Papa Rosie. Bagaimana dok keadaan cucu saya, tanya Papa Rosie pada dokter. Mereka baik-baik saja dan sangat sehat semua, ucap dokter. Mereka, ucap Papa Rosie. Iya cucu Anda kembar tuan, ucap dokter itu. Kembar terus apa jenis kelaminnya dokter, tanya Papa Rosie antusias. Kalau kelaminnya belum kelihatan nanti periksa kembali sekitar 2 bulan lagi baru kita bisa melihat jenis kelaminnya, ucap dokter itu. Baiklah dok terima kasih atas kerjasamanya, ucap Papa Rosie. Sama-sama tuan, ucap dokter itu. Mereka pun keluar dari rumah sakit dan menuju ke rumah Papa Rosie. Aaron baru pulang dari markasnya ia menuju ke rumahnya.
Bos, ucap Sean yang menyambut kedatangan Aaron. Mana pesanan gue, tanya Aaron. Itu sesuai dengan apa yang bos monta pedagang rujak serba pink, ucap Sean yang menunjuk pedagang itu. Kamu suruh pulang aja ya, gue nek mau muntah ngeliatnya, ucap Aaron langsung meninggalkan Sean dan pedagang rujak itu. Loh kok kayak gitu, hei bos, gue udah susah payah dapetin pedagang rujak serba pink ini, lo bilang mau muntah ngeliatnya, ucap Sean yang kesal. Tuan jadi tidak rujaknya, tanya tukang rujak itu. Lo gak lihat apa bos, gue udah masuk, katanya ngeliat lo nek mau muntah, ucap Sean. Terus saya bagaimana tuan, tanya tukang rujak itu. Pulang sana, mau ngapain lagi lo di sini, ucap Sean. Saya gak dapet tambahan gitu tuan buat ongkos pulang, ucap tukang rujak. Gue cincang badan lo kalau lo gak segera pergi dari sini, ucap Sean yang kesal. Tukang rujak itu pun berlari membawa gerobaknya keluar dari rumah Aaron. Dasar tukang rujak mata duitan, udah dikasih 50 juta aja masih kurang, ucap Sean yang kesal. Sean langsung masuk ke rumah Aaron dengan perasaan dongkol. Kenapa mas kok mukanya kayak orang kesal gitu, tanya Siti yang sedang membersihkan ruang tamu. Ada kamu, aku cuma kesel aja sama si bos, tadi dia minta dicariin tukang rujak yang serba pink, tapi setelah aku dengan susah payah mendapatkannya, dia dengan entengnya bilang suruh pulang aja, katanya dia mau muntah ngeliatnya, kan aku jadi kesel, ucap Sean. Kenapa tuan bersikap kayak gitu ya mas, tanya Siti yang heran. Kata si Bilisi ini karena Anaya sedang hamil anaknya dan si bos yang mengalami ngidamnya, ucap Sean. Jadi Anaya beneran hamil, tanya Siti. Iya bos, menemukan alat tes kehamilan di dalam kamar mandi dan setelah ia memeriksa CCTV di kamarnya ternyata itu punya Anaya, ucap Sean. Terus apa sudah ada perkembangan tentang pencarian Anaya mas, tanya Siti lagi. Belum, masih dalam pencarian, sebelumnya pernah ada yang melihat Anya di terminal tapi sampai sekarang belum ditemukan, ucap Sean. Kira-kira kemana ya Anaya, semoga saja dia dan kandungannya baik-baik saja, ucap Siti. Iya semoga aja, aku mau lihat bos dulu ya Siti, ucap Sean. Iya mas, aku juga mau lanjut beres-beres dulu, ucap Siti. Sean pun meninggalkan Siti di ruang tamu, ia menuju ke kamar Aaron. Sean pun memasuki kamar Aaron. Bos lo di mana? Ucap Sean mencari Aaron. Gue di kamar mandi, tolong gue, ucap Aaron. Lo ngapain di kamar mandi? Tanya Sean saat sudah di depan pintu kamar mandi. Huek, Aaron muntah. Bos lo kenapa? Ucap Sena langsung membuka pintu kamar mandi. Lo kenapa? Tanya Sean lagi yang langsung membantu Aaron. Ini gara-gara lo gue muntah karena melihat tukang rujak warna pink itu, ucap Aaron yang lemah karena baru sudah muntah. Itu kan permintaan lo bos, ucap Sean. Udahlah gak usah bahas orang itu lagi, nanti gue muntah lagi kalau mengingat orang itu, ucap Aaron. Ya udah ayo gue bantu lo ke kasur, ucap Sean yang membantu Aaron menuju ke kasurnya. Bagaimana nanti anak bos ya masih dalam kandungan aja udah menyiksa banget seperti ini, batin Sean. Bos kata Billy tadi lo belum makan apa-apa dari semalam, lo makan ya biar lo ada tenaga, lo muntah terus tapi gak makan apa-apa, ucap Sean membujuk Aaron untuk makan. Gue mau makan masakan lo, jadi lo sekarang masak buat gue, nanti gue mau makan, ucap Sean. Tapi bos gue gak bisa masak, ucap Sean. Ya lo harus bisa lah, pokoknya gue mau makan masakan lo, ucap Aaron. Tapi nanti setelah gue masak lo harus makan dan menghabiskannya ya, ucap Sean. Iya udah sana buruan masak, gue udah lapar banget, ucap Aaron mengusir Sean. Bener ya bos, lo harus habisin masakan gue dan gak ada drama-drama lo naik atau mau muntah setelah ngeliat masakan gue, ucap Sean sebelum keluar dari kamar Aaron. Iya bawel, lo buruan sana masak, gue udah lapar nih, ucap Aaron yang kesal. Sean pun keluar dari kamar Aaron, ia menuju ke dapur untuk memasak.
Gue masak apa ya, goreng telur aja gue gak bisa, ucap Sean sendiri. Cari apa Mas di dapur, tanya Siti yang baru datang ke dapur. Nah kebetulan ada, kamu ajarin aku masak dong Siti. Bos mau makan masakan aku sedangkan aku gak bisa masak, ucap Sean. Ya udah sini aku ajarin, Tuan mau makan apa, tanya Siti. Dia gak bilang mau makan apa, dia hanya bilang mau makan masakan aku aja, ucap Sean.